Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sebelum kita mulai kuliah, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, minggu ini kita bertemu lagi ya pada pertemuan keempat untuk mata kuliah mikropaleontologi terapan dengan judul kuliah adalah analisis data mikrofosil ya. Hari ini rekan-rekan bertemu dengan saya lagi ya. Setelah minggu lalu mungkin bersama Budila ya. Baik, kita langsung masuk ke materi kuliah saja. Baik, di tiga pertemuan pertama kuliah ini, kita sudah membahas, tentunya yang pertama adalah pendahuluan dan review mikrofosil. Kemudian yang kedua, kita sudah juga membahas mengenai foraminifera, terutama pada karakteristik morfologinya. Kemudian yang ketiga, kita juga telah membahas, minggu lalu bersama Budila ya, nanoplankton dan juga karakteristik morfologinya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan fokus pada pembahasan analisis data mikrofosil. Kuliah ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah mengenai metode determinasi mikrofosil, sementara yang kedua mengenai metode pengolahan dan analisis data mikrofosil. Nah, sebelum masuk ke inti materi ya, saya akan menjelaskan dulu mengenai sebuah terminologi yang mungkin penting ya di dunia mikropaleontologi. Jadi ada istilah takson dan taksa. Ini sebenarnya untuk menggantikan istilahnya itu suatu individu makhluk hidup ataupun suatu kelompok dari makhluk hidup ya. Jadi kalau takson itu bisa dibilang suatu jenis mikrofosil ya. Bisa itu spesies, genus atau bahkan tingkatan di atasnya ya. Nah, yang kedua adalah taksa. Kalau taksa ini adalah kumpulan spesies atau genus dari mikrofosil ya. Jadi kalau misalnya kita contoh di foraminifera ya, takson itu sama dengan spesies Neogloboquadrina Dutertrei. Nah, kalau kumpulan taksa itu berarti ada Neogloboquadrina Dutertrei, ada Globigirina buluides, dan juga ada Globertalia menardi. Nah, ketiga-tiganya itu kalau kita sebut bersamaan namanya adalah taksa. Ya. Nah, kalau sendirian satu jenis saja kita sebut sebagai takson. Ya, seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, saya rasa sudah paham ya, karena ini sudah pernah saya sampaikan juga di mata kuliah mikropaleontologi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pertama, yaitu metode determinasi mikrofosil. Nah, secara garis besar, terdapat setidaknya tiga metode determinasi mikrofosil. Ya, nanti kita akan lihat satu-satu. Yang pertama ada metode kualitatif, yang kedua ada metode semi kuantitatif, dan yang ketiga ada metode kuantitatif. Pertama kita lihat dulu metode kualitatif. Ya, nah, kalau metode ini itu hanya menandai saja suatu takson mikrofosil, yaitu hadir atau tidak pada suatu sampel. Jadi ini misalnya kita punya contoh distribusi foraminifera ya. Ini cuma kita tandai saja dengan yang warna silver atau abu-abu tua ini. Ini artinya pada kedalaman berapa nih? Kedalaman 0 terdapat kehadiran Globoquadrina dehiscens. Begitupun pada kedalaman 20 ya. Sementara pada yang warna putih ini berarti tidak hadir Globoquadrina dehiscens. Jadi artinya itu tidak perlu menghitung ya jumlah dari masing-masing takson yang ada di sampel kita, tapi kita tetap menandai saja gitu ya. Oh, yang ini hadir, yang ini tidak, seperti itu ya. Nah, keunggulan dari metode ini adalah determinasinya akan lebih cepat ya. Jadi kita nanti ketika melihat sampel di bawah mikroskop itu hanya cukup, ya mungkin kalau sudah profesional ya 1 jam itu sudah cukup ya. Kita melihat hanya mengecek saja. Oh, spesies A atau takson A ini ada, takson B tidak ada. Nah, hanya ditandai saja seperti itu ya. Lebih sederhana. Kemudian kelemahannya adalah tentunya karena datanya hanya ada atau tidak, hadir atau tidak, maka penggunaannya akan terbatas. Nah, penggunaan metode ini tuh nanti datanya tuh hanya bisa digunakan untuk penentuan biozonasi
dan analisis lingkungan pengendapan berdasarkan asosiasi taksa ya. Jadi nggak bisa untuk analisis yang lainnya seperti itu. Tapi kalau untuk membuat biozonasi ini ya seperti ini itu sudah cukup ya dengan kehadiran saja. Yang kedua, nah ini ya apa contoh dari ini ya penentuan lingkungan pengendapan dari asosiasi taksa foraminifera benton ya. Ini cukup dengan melihat kehadiran dari foraminifera bentonik ini ya. Takson apa yang hadir. Nah, itu satu kedalaman itu isinya taksa apa aja gitu ya. Nanti itu akan mencirikan suatu lingkungan pengendapan. Jadi ini tidak perlu kita menghitung jumlahnya, tapi hanya menandai saja ada atau tidak si takson foraminifera bentonik itu. Seperti itu ya. Yang kedua, metode semi kuantitatif. Nah, kalau ini sudah mulai kita kategorikan ya, kategorikan atau kita mulai menghitung lah, menghitung secara kasar gitu ya, kehadiran masing-masing takson mikrofosil di dalam sampel kita. Nah, tapi ini kehadirannya itu dinyatakan dengan simbol yang menunjukkan sebuah kategori gitu ya. Biasanya sih contoh yang paling gampang adalah dengan simbol seperti ini ya. Itu ada kalau abundan itu titik tiga apa garis tiga begini ya. Itu lebih dari 25 spesimen dalam satu sampel. Yang kedua adalah common itu 11 sampai 25 sampel 11 sampai 25 spesimen pada satu sampel ya. Common ini ya bahasa Indonesianya umum ya, umum ditemukan gitu. Kalau abundan banyak gitu ya. Kemudian few. Few ini simbolnya plus ya itu 4 sampai 10 spesimen ya sesedikit ya artinya. Kemudian yang terakhir adalah rare atau langka itu satu takson di dalam sampel kita hanya ditemukan 1 sampai 3 spesimen saja, simbolnya bulat kecil seperti ini ya. Nah, keunggulan dari penggunaan metode semi kuantitatif ini, kita nantinya bisa juga melakukan menggunakan data mikrofosil kita itu untuk analisis sekuensiatigrafi, kemudian mempermudah juga penentuan biozonasi. Kenapa? Karena kita juga bisa mempertimbangkan jumlahnya. Jadi kan kita bisa mempertimbangkan itu, oh ini kalau jumlahnya cuma satu di satu sampel itu bisa jadi mikrofosilnya itu adalah mikrofosil hasil rework atau mikrofosil hasil calving seperti itu ya. Jadi kita bisa memisahkan itu. Kalau sebenarnya banyak kan berarti kan oh berarti ini susah kalau ini rework gitu karena jumlahnya banyak gitu ya. Kemungkinan dia adalah fosil in situ seperti itu. Yang kedua interpretasi paleobatimetri juga tentunya akan lebih cepat ya. Kenapa? Ya karena kita sudah bisa mempertimbangkan jumlahnya gitu. Nah, selain itu juga ini analisisnya itu lebih cepat ya daripada kita menggunakan metode kuantitatif yang akan kita bahas terakhiran gitu ya. Jadi ini cuma cukup kita kategorikan saja. Nah, kelemahannya ini masih terbatas ternyata data semi kuantitatif itu. Jadi nggak bisa digunakan untuk analisis paleolingkungan yang detail. Misalnya untuk analisis paleoklimat dan paleoceanografi, serta sebagian besar metode biostratigrafi kuantitatif. Ya, ini nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya setelah UTS. Nah, ini adalah contoh distribusi foraminifera jika kita mendeterminasinya secara semi kuantitatif ya. Jadi kita menggunakan simbol-simbol seperti ini. Nah, ini artinya misalnya ini pada sampel BJG 16 itu si Global Coordinate Scan-nya ini garis tiga artinya apa? Dia abundance atau melimpah. Ya. Sementara pada BJG 14 dia simbolnya plus, itu artinya few atau dia hanya sedikit di situ ya. Jadi antara 4 sampai 10 spesimen saja. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau belum ada kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, itu adalah metode yang ketiga. Ini metode yang mungkin bisa dibilang paling advance ya. Itu metode determinasi secara kuantitatif. Nah, ini nanti kita tuh seperti mensensus mikrofosil yang hadir di dalam sampel kita. Jadi kayak kita hitung satu persatu gitu, masing-masing
takson yang hadir. Misalnya takson A itu ada berapa biji, berapa spesimen gitu ya. Takson B ada berapa spesimen gitu. Jadi kita kayak mensensus gitu. Nah, untuk mempermudah digunakan jumlah standar minimal tertentu, baik untuk foraminifera maupun nanoplankton, supaya tidak harus keseluruhan spesimen dalam satu sampel disensus satu persatu ya. Lama ya, misalnya kita punya sampel isinya mungkin foraminifera atau nanoplankton sampai puluhan ribu. Kita satu sampel harus sensus puluhan ribu, berapa lama gitu ya, nggak efektif. Makanya dibuat suatu standar jumlah minimal ya. Nah ini kalau foraminifera, itu 300 spesimen per sampel saja yang kita hitung. Itu menurut Denniston dan Hay. Jadi kita satu sampel hanya cukup mensensus 300 spesimen foraminifera. Sedangkan untuk nanoplankton itu minimal sebanyak 200 spesimen per sampel. Ini menurut Imai dan kawan-kawan tahun 2015. Nah, keunggulan dari menggunakan analisis atau determinasi kuantitatif ini ya, tentunya ini datanya sangat versatile. Kita bisa menggunakan untuk berbagai macam analisis ya, untuk stratigrafi yang kuantitatif juga ya, paleoenvironment secara kuantitatif, kemudian untuk paleoklimat, paleosonografi dengan metode statistik gitu ya, itu bisa kita pakai semua. Nah, kelemahannya apa? Waktu determinasinya lebih lama ya. Tentunya kalau kita belum familiar terhadap takson-takson mikrofosil yang hadir pada sampel kita, tentunya mungkin bisa aja satu sampel itu kita harus butuh mungkin 1 sampai 2 hari untuk menyelesaikan. Ya, kalau kita masih belajar gitu ya kira-kira. Tapi kalau kita sudah ahli, mungkin bisa 1 hari itu dapat 2 sampai 3 sampel ya. Seperti itu. Jadi tetap aja ini lebih lama. Karena apa? Kalau kita analisisnya secara semi kuantitatif ataupun kualitatif itu akan lebih cepat ya. Mungkin bisa sehari 5 sampel, 10 sampel seperti itu. Nah, berikut ini contoh tabel distribusi foraminifera yang kalau kita determinasi secara kuantitatif ya. Tentunya ini kita lihat ya ini isinya sudah angka semua seperti ini ya. Angkanya cukup banyak ya, ini bayangin. Ini kita biasanya tuh menormalisasi ya kalau foraminifera ya. Jadi kita biasanya cuma mengambil be- beberapa apa mungkin sebagian kecil gitu misalnya seperempatnya atau seperdelapannya, nanti kita kembalikan ke jumlah utuhnya seperti itu. Makanya ini bisa kita dapatkan jumlahnya bisa lebih dari 300 ya. Ini karena kita kembalikan seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya adalah nah ini kalau yang untuk ya ini foraminifera juga ya, tapi ini untuk yang bentonicnya ya. Itu jadi polanya lebih kelihatan jelas ya seperti ini. Kemudian ini kalau yang nanoplanktonnya ya. Ini mohon maaf sebelum saya ganti tadi ya. Harusnya nanoplankton itu ya. Nah, ini juga sama ya, seperti ini. Jadi nanti mungkin kalau dengan kuantitatif ini kita lebih mudah gitu menentukan biozonasi, kemudian untuk apa menentukan perubahan paleoenvironment juga ya, paleoclimate, paleoceanography lebih mudah karena kita bisa menggunakan nanti kita belajar di belakang itu metode analisis yang namanya analisis kelimpahan seperti itu. Bayangkan kalau kita hanya tahu dia hadir atau tidak, ya mana bisa kita menghitung kelimpahan ya, atau proporsinya dibandingkan kehadiran eh, taksa yang lain seperti itu. Di sini ada pertanyaan? Ya baik kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Ini kita masuk ke bagian 2 ya. Bagian 2 dari materi kita yaitu metode pengolahan dan analisis data mikrofosil. Nah, yang pertama itu ada distribution chart ya. Jadi untuk mempermudah pembacaan data mikrofosil itu biasanya data mikrofosil akan kita tampilkan dalam sebuah tabel yang namanya adalah distribution chart atau ya tabel distribusi ya seperti itu. Nah ini kita harus perhatikan juga cara menyusunnya ya. Jadi susunnya harus dengan rapi yaitu supaya terlihat pola persebarannya. Jadi ini misalnya kalau kita lihat ya ini saya bikin tabel kan dari atas ya, berarti artinya dari yang paling muda, dari strata batuan paling muda saya langsung pasang aja artinya ini kok ini duluan Globigerinoides daripada Globigerinotalia ya berarti kenapa ya karena mungkin interval yang lebih muda ini duluan muncul sih Globigerinoides gitu sementara
Menardi baru kita dapatkan di sampel yang kedua dari paling atas, seperti itu ya. Nah, ini sama juga dengan Trilobacter saculiferus. Ini kita baru nemu di sampel yang ketiga dari atas, makanya kita baru taruh di sini. Jadi kan kelihatan polanya seperti ini ya. Jadi ntar kita untuk menentukan kemunculan awal sama kemunculan akhir dari takson foraminifera itu lebih mudah sebagai batas penentuan biozonasi itu ya. Yang kedua adalah ketidakhadiran spesimen ini ya. Ini jangan ditulis nol ya. Ini kosongin aja seperti ini. Ini supaya lebih mudah dilihat gitu ya. Karena kalau ada nol itu kayak ganggu gitu ya. Kita susah untuk melihat polanya seperti itu. Lanjutnya adalah eh, metode analisis dengan menggunakan asosiasi taksa ya. Jadi ini biasanya untuk analisis paleo environment. Jadi suatu environment, suatu lingkungan itu biasanya dicirikan oleh kehadiran takson-takson mikrofosil tertentu. Dalam hal ini adalah misalnya foraminifera ya, yang paling sering dipakai ya untuk lingkungan laut hingga transisi yaitu menggunakan foraminifera bentonik ya. Kenapa? Karena bentonik itu hidupnya dia kayak menurut saya itu agak manja ya. Jadi dia nggak mau keluar dari zona nyamannya gitu. Jadi dia misalnya sudah betah di pantai ya di pantai terus, betah di laut dalam ya di laut dalam terus seperti itu ya. Nah, ini makanya kehadiran mereka bisa kita gunakan sebagai penciri lingkungan pengendapan tertentu ya. Misalnya ini kita lihat ini kenapa pada interval ketiga ini ya, sampel nomor 3 ini PPS 18 kenapa saya bilang dia neritik tengah. Oh ya karena kehadiran ini ada sipononion, ada pulenia dan virgulina, makanya saya bilang dia neritik tengah seperti itu. Ya, sama ada tambahan apa lagi nih? Ada Guicula, Egerella brandi dan Virgona ini ya mungkin neritik tengah gitu karena mereka hewan-hewan tadi itu takson-takson foraminifera bentonik tadi itu hidupnya di zona neritik tengah yaitu kedalamannya antara eh, 20 hingga 100 meter di bawah permukaan air laut ya. Nah, ini juga misalnya ini nih yang saya tandain ini ya. Ini kenapa batial atas itu karena ditandai dengan kehadiran ada ini Oridorsalis, kemudian Anomalina colligera dan juga Melonis pompilideus gitu. Ya, nih, karena tadi takson ini juga hidupnya sukanya mereka di batial atas atau kedalaman antara 200 hingga 1000 meter di bawah muka air laut. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oh, baik. Ya begitu ya kira-kira. Sudah paham ya. Selanjutnya kita masuk ke metode analisis yang berikutnya itu menggunakan kelimpahan relatif. Nah, ini pengertiannya persentase kehadiran suatu takson atau kelompok taksa dibandingkan dengan total kehadiran kelompok taksa tertentu. Ya, ini misalnya yang paling gampang adalah kelimpahan relatif takson Globigerina buluides terhadap total foraminifera yang hadir digunakan untuk menunjukkan tingkat upwelling ya. Ini referensinya sempat saya cantumkan ya. Ini saya dapat dari Mohtadi dan kawan-kawan tahun 2011 ya. Sama Madinani tahun 2009. Ya, ini namanya kelimpahan relatif. Jadi kita melihat proporsinya gitu. Ya ini untuk menentukan parameter paleo environment misalnya. Misalnya ini tingkat upwelling itu kan juga termasuk parameter paleo environment ya, terutama pada sisi oceanografi. Nah, jadi kelimpahan relatif itu proporsinya itu dibandingkan total ini total seluruh foraminifera ya. Kalau si Globigerina bluedes ini bertambah banyak, artinya tingkat upwellingnya meningkat. Tapi kalau dia bertambah sedikit secara proporsi, artinya tingkat upwellingnya menurun. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Limpahan relatif Globigerina bluedes adalah jumlah Globigerina bluedes pada sampel kita dibagi dengan total foraminifera pada sampel kita dikali 100%. Itu namanya pelimpahan relatif. Ini contoh ya. Contoh plotnya ini ya. Kita misalnya kita nanti data ini kita plot dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, nanti kita lihat ini. Oh, ini pada interval 28 sampai 24 ribu tahun yang lalu besar ini proporsi Globigerina bluedesnya. Nah, artinya
Wah, kemungkinan tingkat availingnya tinggi saat ini. Seperti itu ya. Ini sesuai dengan, ini ada tanda panahnya ya. Kalau ke kanan berarti tingkat availingnya meningkat. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah whole fauna method. Nah, ini juga sama ya untuk menentukan parameter paleo environment ya. Masing-masing takson yang hadir dikelompokkan berdasarkan habitatnya. Kemudian masing-masing kelompok taksa yang mewakili masing-masing habitat dihitung kelimpahan relatifnya. Ya, ini contohnya, salah satu contohnya ya. Untuk penentuan iklim ya, panas dingin permukaan air laut. Jadi kalau di foraminifera itu ada kelompok taksa yang sukanya hidup di daerah tropis. Itu beberapa contohnya adalah ini. Globortalia menardi, Tumida, Obliquele colata, Spirodinella dehiscens ini ya, sukanya hidup di daerah tropis. Artinya apa? Mereka suka laut yang hangat. Yang kedua ada taksa subtropis ya. Ini mereka sukanya hidup di laut yang agak dingin lah. Ya subtropis itu mungkin se setingkat suhunya itu dengan daerah-daerah Taiwan sana itu ya. Jadi nggak sepanas Indonesia. Itu. Ini ada Globigerinodes ruber, Duterte, Globigerinodes conobatus ini ya dan kawan-kawan. Nah ini biasanya kita bandingkan ini eh, antara taksa tropis sama subtropis ini kita bandingkan seperti ini biasanya. Jadi gimana? Kalau taksa tropisnya sedang meningkat, proporsinya ini ya dari analisis Houffol namanya dot artinya suhunya sedang lebih hangat. Tapi kalau yang lebih banyak si subtropisnya artinya suhunya sedang lebih dingin. Seperti itu ya. Nah, ini rumusnya ini kira-kira hampir mirip ya cara menghitungnya dengan tadi metode kelimpahan relatif ya. Jadi jumlah spesimen taksa tropis per total foraminifera planktonik dikali 100%. Kenapa total foraminifera planktonik? Karena ya ini kan semua ini adalah takson foraminifera planktonik. Ya, jangan lupa ya, udah pernah belajar waktu di mikropaleontologi. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke, saya rasa belum ada ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada analisis kuantitatif ya. Jadi ini nanti menggunakan pendekatan statistik, artinya ya itu ya rumus-rumus statistik itu ya. Ada mean, median, perkalian, pembagian, nah itu sederhana. Ada macam-macam soal kayak count if gitu-gitu ya. Nah ini ada pendekatan deterministik dan probabilistik ya. Nah tapi ini nggak akan kita bahas detail. Kita hanya saya hanya kasih tahu aja nih. Ini akan kita bahas pada minggu ke-9 ini ya, karena materinya cukup berat gitu ya. Kita akan bahas pada pertemuan ke-9 nanti ya. Baik. Nah, untuk menutup kuliah ini ya, jadi kita akan sedikit mereview yang kita sudah pelajari pada hari ini. Jadi kita sudah belajar mengenai metode determinasi mikrofosil ya. Itu ada kualitatif, semi kuantitatif dan kuantitatif. Yang kedua, kita juga sudah belajar mengenai metode pengolahan dan analisis data mikrofosil ya. Ada apa tadi? Distribution chart atau tabel distribusi mikrofosil. Kemudian asosiasi taksa itu kumpulan jenis-jenis mikrofosil itu mencirikan lingkungan tertentu biasanya ya. Seperti itu. Kemudian kelimpahan relatif ini apa? Proporsi dari kehadiran suatu takson terhadap ya jumlah takson yang lain gitu ya. Persentase lah ya. Itu kelimpahan relatif untuk parameter paleoenvironment biasanya ya. Kemudian ada Wolfowna method. Nah, kalau Wolfowna method ini kita membandingkan ini eh, kita menggunakan seluruh takson yang hadir pada sampel kita itu kita bandingkan, kita kelompokkan dulu, kita bandingkan satu sama lain. Itu namanya Wolfowna method ya. Ya, tapi sebenarnya ini pengembangan dari kelimpahan relatif juga seperti itu. Kemudian analisis kuantitatif ini ya, ini menggunakan pendekatan statistik, bisa probabilistik, bisa deterministik. Nah, ini kita tadi cuma nyinggung sebentar, akan kita bahas detail pada minggu ke-9 ya setelah UTS. Oke, minggu depan nanti kita akan belajar mengenai geokronologi dan pemodelan umur ya. Nah, ini mungkin agak sedikit berat, jadi jangan lupa dibaca dulu materi yang sudah saya kasih ya, referensi dari buku itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya kasih ucapan selamat Idul Fitri ya, karena kebetulan setelah materi ini akan Idul Fitri ya, begitu. Nah, apakah sampai sini ada pertanyaan?
untuk rekan-rekan sekalian. Ya, oh, ya, ya. Baik ya, sebenarnya ini ya, metode-metode tadi itu bisa digunakan untuk berbagai jenis mikrofosil ya, tapi memang mungkin yang sering dipakai foraminifera dan nanoplankton ya. Ya, ini juga untuk mikrofosil lain seperti polen bisa. Nah, kenapa nggak saya sampaikan di kuliah ini ya? Karena kalian kok tertarik sama mata kuliah yang membahas tentang polen ya, silakan ambil mata kuliah palinologi gitu ya. Oke. Nah, untuk tugas nanti ya, saya sudah upload di LDRU juga. Nanti akan available sejam lagi ya. Itu nanti saya akan memberikan sedikit ya data mentah mikrofosil itulah. Nanti kalian tolong buat distribution chart-nya ya, sama buat analisis kelimpahan relatifnya seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi, saya tutup kuliahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke.